Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar Jeng Wong Cirebon? Apa kabar Wong Indramayu? Apa kabar Jeng Wong Majalengka? Apa kabar Kuningan? Apa kabar Indonesia? Sehat. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam liputan seputar kesehatan. Kesempatan kali ini Gria Terapi Kembang Soka Channel akan mengulas apa dan bagaimana penyebab penyakit stroke. Simak ulasannya. Cinta adalah suatu emosi dari afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Namun bagaimana jika orang yang kita cintai tiba-tiba terkena serangan penyakit mematikan yaitu stroke? Tentunya kita tidak mau hal itu menimpa orang-orang yang kita cintai bahkan kita sendiri. Untuk itu mari kita ulas bareng-bareng apa dan bagaimana faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya penyakit stroke. Channel Gria Terapi Kembang Soka Cirebon Utara telah merangkumnya untuk Anda. Secara umum, ada dua penyebab utama stroke yaitu arteri yang tersumbat, stroke iskemik, atau kebocoran atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Selain itu, beberapa orang mungkin hanya mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak, yang dikenal sebagai stroke ringan atau transient ischemic attack TIA. Berikut ini penjelasan mengenai penyebab stroke yang dibedakan sesuai jenisnya. Stroke iskemik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat. Ketika stroke iskemik terjadi maka akan menyebabkan aliran darah sangat berkurang, iskemia. Pembuluh darah yang tersumbat atau menyempit ini disebabkan oleh timbunan lemak yang menumpuk di pembuluh darah atau oleh bekuan darah dan kotoran lain yang mengalir melalui aliran darah, paling sering dari jantung, kemudian bersarang di pembuluh darah di otak. Stroke hemoragik. Kemudian stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak mengalami kebocoran atau pecah. Pendarahan otak dapat terjadi akibat banyak kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Faktor-faktor yang berhubungan dengan stroke hemoragik meliputi tekanan darah tinggi, hipertensi, yang tidak terkontrol, pengobatan berlebihan dengan pengencer darah, antikoagulan, tonjolan di titik lemah di dinding pembuluh darah, aneurisma, trauma, seperti kecelakaan mobil, deposit protein pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan kelemahan pada dinding pembuluh darah, cerebral amyloid angiopati. Stroke ringan atau transient ischemic attack TIA. Transient ischemic attack TIA, kadang-kadang dikenal sebagai mini stroke atau stroke ringan, adalah periode gejala sementara yang mirip dengan stroke. TIA tidak menyebabkan kerusakan permanen. Saat ini banyak anak muda mengalami serangan stroke ringan. Penyebab stroke ringan di usia muda maupun tua karena adanya penurunan sementara suplai darah ke bagian otak, yang dapat berlangsung hanya selama 5 menit. Seperti stroke iskemik, TIA terjadi ketika gumpalan atau puing-puing mengurangi atau menghalangi aliran darah ke bagian dari sistem saraf. Walaupun termasuk kondisi ringan, sahabat Mika tetap memerlukan perawatan darurat sekalipun gejalanya sudah membaik. Jika Anda pernah mengalami stroke ringan maka kemungkinan mengalami penyumbatan sebagian atau penyempitan arteri yang menuju ke otak, yang akan meningkatkan risiko Anda mengalami stroke parah di kemudian hari. Nah, itulah beberapa ulasan yang dapat kami rangkum mengenai bagaimana penyebab penyakit stroke. Ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Alangkah baiknya sebelum penyakit stroke itu menyerang kita terapkan langkah hidup sehat. Nah, di sini peranan terapis sangat dibutuhkan dalam penanggulangan penyakit stroke. Apa dan bagaimana penanganan seorang terapis terhadap penyakit stroke? Kita simak ulasannya di kesempatan berikutnya. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada pula taring yang tak patah.
Setebal apapun keilmuan kita, sekuat apapun nasab dan keturunan kita, pasti ada hilap dan salah, apalagi saya hanyalah manusia biasa. Untuk itu tegur sapa salam tetap kami nantikan untuk terus bangun channel ini, tentunya dengan tetap mengedepankan kesopanan, tulis di kolom komentar. Akhirnya saya Asep Sugito APPH selaku perangkum pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata dan penulisan. Saya pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.